Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah selesaikan mengenai sel, ya, satu sel. Sekarang kita akan Recording membahas in progress. mengenai sel yang disertai oleh zat-zat interselular atau zat-zat ekstraselular. Di sel itu bersama zat-zat lain itu membentuk apa yang kita sebut sebagai jaringan. Ya. Di luarnya itu ada serat, ada sel-sel lain. Nah, susunan seperti itu disebutnya jaringan. Sekarang kita mulai dengan jaringan epitel. Jaringan epitel itu cirinya adalah selnya itu tersusun rapat, zat interselularnya sedikit atau hampir tidak ada ya. Jadi sel dan sel itu sangat rapat semuanya. Nah, jaringan epitel ini biasanya melapisi permukaan, baik permukaan luar badan ya seperti kulit atau permukaan dalam yang seperti misalnya epitel yang melapisi usus, yang ada di paru-paru dan sebagainya. Pokoknya seluruh permukaan dari rongga-rongga yang ada di dalam tubuh ya, dan itu dilapisi oleh epitel. Dan permukaan luar tubuh juga semuanya ditutupi oleh epitel. Ya. Jadi dia rapat, kemudian sehingga kuat ya. Susunannya kuat, ya, melindungi organ di bawahnya. Ke dalam epitel ini termasuk juga kelenjar. Kelenjar itu dibentuk dari epitel. Jadi epitelnya mengalami invaginasi, sel-selnya itu kemudian membentuk di bawahnya itu kemudian membentuk kelenjar. Dia membentuk saluran keluar dan sebagainya. Nah, itulah yang kita sebut dengan kelenjar. Kelenjar itu mengeluarkan sekret. Nah, sekretnya dikeluarkan melalui saluran-saluran yang dibuat oleh epitel itu sendiri. Baik, next. Suara saya jelas nggak? Jelas, Dok. Yes, Ya. Dok. Nah, ini skema terbentuknya kelenjar. Asalnya dari jaringan epitel, tadinya epitel membran di atas, kemudian beberapa selnya mengalami invaginasi, masuk ke dalam jaringan di bawahnya. Nah, kemudian dari situ akan ada dibentuk ductus excretorius ya, ductus yang akan mengeluarkan sekret dari epitel itu. Nah, di sini epitelnya akan terbagi jadi epitel yang berfungsi sebagai kelenjar, mengeluarkan sekret, dan ada bagian epitel yang berfungsi sebagai ductus saluran keluar. Ya. Kalau ductus ini hilang hubungannya dengan epitel di atasnya, ya, jadi terjadi rudimentasi dari sel-sel yang menghubungkan kelenjar itu dengan epitel asalnya, maka itu kita sebut dengan kelenjar endokrin. Ya.
kelenjar endokrin, uh, sekretnya tidak melalui saluran keluar, tetapi langsung ke disekresikan ke dalam aliran darah. Oke, next. Semua sel-sel epitel itu tersusun lapisan yang kita sebut dengan lamina basalis. Jadi tiap sel epitel itu berdiri di atas lamina basalis. Kemudian itu yang memisahkan antara jaringan epitel itu dengan jaringan-jaringan lain, jaringan ikat dan sebagainya yang terletak di bawahnya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Fungsi epitel sebagian besar itu adalah untuk meliputi atau menutupi permukaan tubuh. Baik permukaan luar maupun permukaan dari rongga-rongga yang ada di dalam tubuh. Permukaan usus, permukaan semua yang ada di dalam tubuh itu ditutupi oleh epitel. Jadi fungsinya itu adalah fungsi sebagai pelindung, proteksi. Ya. Nah, epitel yang kemudian membentuk kelenjar itu berfungsi untuk sekresi. Ya. Terus pada kasus epitel itu selain sebagai pelindung juga berfungsi untuk penyerapan bahan makanan yang ada di dalam usus, jadi absorpsi, ya. Ada juga beberapa sel epitel yang bisa berkontraksi, yang kontraktil. Ini sebagian kecil dari epitel. Nah, sel-sel epitel yang bisa berkontraksi itu disebut dengan sel myoepitel. Terus kemudian ada juga epitel yang berubah fungsi menjadi sensoris, jadi dia bisa menangkap impuls. Itu kita sebut dengan neuroepitel. Neuroepitel ini terdapat pada ujung-ujung saraf. Ya. Dia bukan bagian dari saraf, tetapi epitel yang juga berfungsi sebagai penghantar impuls. Itu kita temukan di kulit misalnya. Ada sel yang bukan sel saraf, tetapi dia berfungsi sebagai neuroepitel. Oke, next. Tadi sudah bicara mengenai fungsi epitel. Sekarang bagaimana bentuk epitel itu? Ini bisa kita bagi dalam beberapa cara. Yang pertama, menurut sel yang terdapat pada epitel yang paling atas, ya, itu bisa gepeng, bisa kuboid, atau silindris. Ya. Ini biasanya kita lihat pada epitel yang selapis. Kalau epitelnya berlapis, lebih dari satu lapis, maka kita menamai epitel itu menurut lapisan yang paling atas. Kalau lapisan paling atasnya kuboid, kita bilang epitel kuboid. Kalau lapisan paling atasnya silindris, kita bilang epitel silindris. Walaupun di bawah sel-sel silindris itu ada lapisan yang selnya berbeda. Gitu.
Kemudian berdasarkan lapisannya, kita bagi epitel itu dalam epitel yang selapis, jadi hanya ada satu lapisan sel. Kemudian ada yang berlapis, ya, seperti kulit itu berlapis. Terus ada yang disebut bertingkat. Epitel ini seperti sekilas kelihatan seperti berlapis, tapi sebetulnya tidak. Saya sel yang di bawah tidak selalu mencapai permukaan, gitu ya. Jadi yang mencapai permukaan hanya sel-sel yang lain, yang tidak semua sel yang mencapai permukaan. Nah, ini yang kita sebut dengan epitel bertingkat. Oke, mengenai gepeng, kuboid, silindris, Anda udah tahu ya. Oke, next. Next. Ini macam-macam epitel. Ada epitel berlapis, epitel selapis gepeng. Itu salah satu contohnya adalah endotel, ya. Endotel itu adalah epitel selapis gepeng yang menutupi pembuluh darah, pembuluh limf, terus mesotel, ya, kalau dia meliputi rongga serosa di dalam badan, ya, maka kita sebut dia sebagai mesotel. Termasuk di sini di ginjal itu terdapat kapsula Bowman pars parietal, itu bentuknya seperti epitel gepeng. Hansa Henle juga lapisannya tipis, ya, dan itu dibentuk oleh sel-sel gepeng. Epitel kuboid, sel yang paling atas berbentuk kuboid, ya. Misalnya pada saluran keluar kelenjar, terus epitel yang melapisi permukaan ovarium itu bentuknya kuboid. Epitel silindris itu melapisi sebagian besar dari saluran cerna, ya. Kemudian ada juga terdapat pada saluran keluar kelenjar, uterus, tuba uterina, dan sebagainya. Bentuknya silindris. Ya. Oke. Ada epitel berlapis sekarang. Epitel berlapis gepeng itu ada dua jenis. Ada yang permukaan luarnya dilapisi oleh zat tanduk, ya, misalnya pada kulit. Jadi permukaan paling atas itu dilapisi oleh zat tanduk. Karenanya kita sebut sebagai epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Ada epitel berlapis gepeng yang tidak mempunyai lapisan tanduk, misalnya pada permukaan vagina, esofagus, pada kornea mata, ya. Epitel berlapis kuboid itu terdapat pada saluran keluar kelenjar keringat. Di situ berlapis, biasanya paling atasnya kuboid. Epitel berlapis silindris terdapat pada saluran keluar kelenjar yang lebih besar, ya,
pada konjungtiva, dan ada sebagian pada uretra dari laki-laki. Epitel transisional, epitel ini sel paling atasnya itu bisa berubah menurut regangan dari organnya. Ya. Kalau organnya penuh, epitel itu meregang, maka sel paling atasnya berbentuk gepeng. Tapi pada organ yang sedang relaksasi, maka sel paling atasnya berbentuk kuboid. Ya. Misalnya pada vesika urinaria, pada ureter, pada uretra, prostatika, dan lain-lain. Oke, terus epitel bertingkat seperti saya sebutkan tadi, epitelnya kelihatannya berlapis, tetapi sebetulnya tidak. Jadi selnya itu tidak sama tinggi dan ada epitel yang sel epitel yang terdapat di bagian dasar, terus ada epitel yang berdirinya di atas dasar yang sama, tapi lebih tinggi gitu sampai mencapai permukaan. Nah, epitel seperti ini kita temukan pada epitel yang pada trachea, kemudian pada bronchus intrapulmonar, pada ductus epididymis, dan pada ductus deferens. Ya. Oke, terus ini contohnya epitel selapis gepeng, kemudian ada epitel selapis cuboid, ada epitel selapis torak. Jadi sel yang membentuk epitel itu terdiri dari satu lapisan sel. Next. Next. Nah, ini yang contoh epitel yang berlapis. Ya. Ini pada kulit ya, lapisan tanduknya mengandung keratin, itu keras, dia bisa terlepas ya. Bagian atas itu nanti akan terlepas, diganti lagi oleh sel-sel yang berasal dari bagian bawah. Ini terdapat pada kulit, jadi dia bersifat protektif, bisa menahan gesekan, terus tidak gampang diinvasi oleh bakteri, kemudian dia berfungsi pada menjaga kelembaban dari badannya. Dia tidak dia kedap air ya. Oke. Yang satu, kalau pada epitel ini permukaannya ada 3 ya. Yang satu permukaan atas itu disebut dengan permukaan apikal. Terus permukaan lateral itu yang terdapat di antara sel-sel itu. Di antara sel yang satu dan sel yang lain itu disebut permukaan lateral. Permukaan basal itu yang pada dasar epitel itu adalah permukaan yang berhadapan dengan membrana basalis. Jadi bawah epitel itu ada membrana yang kita sebut dengan membrana basalis.
tempat berdirinya sel-sel epitel, ya. Nah, sel epitel yang berhadapan dengan membran basalis itu kita sebut dia berada pada permukaan basal. Oke. Jaringan epitel pada umumnya tidak dialiri oleh aliran darah atau tidak ada sel-sel darah terlepas di situ, tapi zat makanan untuk sel-sel epitel itu disalurkan secara difusi oleh pembuluh darah yang ada pada jaringan ikat di bawahnya, di bawah epitel tersebut. Ya, disalurkan ke atas secara difusi. Jadi tidak langsung dari pembuluh darah. Kemudian di kulit misalnya ada serat-serat saraf yang halus yang ada di bawah epitel. Cabang-cabangnya bisa menembus membran basalis dan ujungnya itu terletak di antara sel-sel epitel. Kita temukan hal seperti ini pada kulit. Ya, di situ ada ujung saraf bebas namanya. Itu adalah ujung saraf yang terdapat di sela-sela sel-sel epitel. Oke. Ada pada organ-organ tertentu permukaan sel epitel itu dilapisi oleh ada bentuk-bentuk khusus yang melapisi epitelnya. Ada yang disebut dengan mikrofili. Ini seperti terdapat pada epitel pencernaan, ya. Di sini mikrofili itu adalah tonjolan plasma membran dan dia berfungsi untuk absorpsi. Ya, juga terdapat pada tubulus contortus proximus, ya, sehingga dari samping terlihat seperti sikat kamar mandi, gitu ya. Makanya disebut dengan brush border atau striated border. Brush border atau striated border itu bisa bergerak, jadi bisa bergerak sendiri. Ya. Ada mekanismenya yang diatur oleh sel epitelnya. Bentuk lain adalah stereosilia. Ini merupakan tonjolan-tonjolan langsung pada permukaan sel epitel. Ini kita temukan pada epitel yang melapisi saluran kelamin pria. Di sini dia tidak bisa bergerak. Makanya disebut dengan stereosilia. Diam aja dia. Tidak bisa melambai-lambai begitu. Oke, next. Ada cilia, cilium, itu tonjolan yang pada bagian atas sel atau bagian apical sel yang bisa bergerak, ya, jumlahnya sangat banyak, hingga karena dia bergerak kita sebut dengan kinosilia, ya. Dan itu terdapat pada trakea, pada
eee, telinga dalam, telinga bagian dalam, ya, pada makula pada telinga bagian dalam. Ada pula, sel epitel yang ada modifikasi, jadi ada lipatan-lipatan dari dalam membran plasma pada permukaan sel epitel. Ini tujuannya adalah untuk memperluas permukaan basal sel, misalnya pada tubulus contortus ginjal. Di sini fungsinya adalah untuk mempercepat absorpsi dan sekresi air. Terus pada awal kita sudah bicara bahwa sel epitel itu berhubungan sangat erat antara satu sama lainnya. Jadi sel epitel yang satu dan sel epitel yang di sampingnya itu kontaknya itu sangat erat, ya. Nah, macam-macam kontaknya kita sebut dengan tautan sel atau cell junctions. Tautan itu bisa berbentuk bercak, ya, yang terdapat pada dinding samping dari epitel. Ini kita sebut dengan makula. Kemudian ada pula kontaknya itu mengitari sel, seperti ikat pinggang atau corona. Ini kita sebut dengan zonula. Dapat pula daerah itu berbentuk lembaran-lembaran atau pita, maka kita sebut dengan istilah fascia. Oke. Tingkat kerapatan antara satu sel dan sel lainnya itu berbeda-beda. Ada antara dua sel epitel itu rapat sekali sehingga membran sel sebelah luarnya menyatu, ya. Jadi sangat rapat, ya. Tadinya ada 4 lapis apa namanya? 4 lapis dinding sel yang tengah itu menyatu sehingga hanya tinggal 2 lapisan saja. Ini kita sebut dengan occluding junction atau tight junction. Ada juga yang di antara sel epitel itu tidak langsung menempel, tetapi ada celah interselular, ya, di antara sel itu ada celahnya. Nah, ini bentuk seperti ini kita sebut dengan taut lekat atau adhering junction. Kemudian ada antara kedua permukaan membran sitoplasma terbentuk celah interselular yang sangat sempit, ya. Nah, ini berfungsi untuk komunikasi sel. Ya, lebih bersifat komunikatif daripada
perlekatan, ya. Ini kita sebut dengan gap junction atau nexus. Nanti di atas waktu kita membahas mengenai uh, uh, di semester lanjutan, hal ini akan kita bicarakan kembali, ya. Oke, terus ini bentuk tight junction itu ada yang seperti ikat pinggang, ya, seperti sabuk. Nah, itu kita sebut dengan zonula occludens. Kemudian ada juga yang berupa pita, maka bentuk seperti ini kita sebut dengan fascia occludens. Terus ada pertautan yang bentuknya seperti ikat pinggang, ya, disebut dengan zonula adherens atau desmosom dalam bentuk sabuk, ya. Ini bisa meneruskan daya mekanik di dalam sel dan membantu terjadinya kontraksi mikrofili. Ada yang tautan itu berbentuk titik aja atau makula, maka disebut dengan makula adherens atau spot desmosom. Oke, kita terus dulu. Gap junction itu banyak sekali ya di dalam tubuh. Kecuali otot dan sel-sel darah. Otot tidak mempunyai gap junction. Pada gap junction ini dimungkinkan perpindahan molekul-molekul seperti ion, glukosa, asam amino, dan beberapa hormon. Jadi di gap junction itu terjadi komunikasi antar sel yang disebabkan oleh perpindahan molekul-molekul tadi. Bentuk seperti ini terdapat pada otot polos usus dan jaringan otot jantung, ya. Dan di tempat-tempat seperti pada otot polos dinding usus dan otot jantung itu bisa menghantarkan rangsangan listrik. Jadi satu sel otot dan sel otot sebelahnya bisa terjadi penghantaran rangsang listrik dan bisa menginduksi kontraksi dari sel otot di sebelahnya. Nah, tautan seperti ini kita sebut dengan nexus. Oke. Next. Ini contoh-contohnya.
Saya gambarnya tidak terlalu baik ya. Mestinya ada gambar yang lebih baik. Baik, next. Ya, nanti Anda lihat ya. Next. Kita selesai dengan epitel. Epitel yang berkembang ya, membentuk kelenjar ya. Ada dua kelompok di sini, kelenjar eksokrin. Kelenjar ini memiliki saluran keluar dan sekretnya disalurkan melalui saluran keluar tersebut keluar permukaan tubuh. Nah, jadi sekresinya itu dikeluarkan ya. Makanya disebut eksokrin. Ada lagi kelenjar endokrin, ini tidak memiliki saluran keluar. Kelenjarnya tidak memiliki saluran keluar dan sekretnya langsung dicurahkan ke dalam sirkulasi darah atau limf. Nah, kelenjar seperti ini kita sebutnya kelenjar endokrin. Terus kemudian ini menurut cara mengeluarkan sekret, maka kelenjar dibagi 3 kelompok, yaitu kelenjar holokrin. Kelenjar holokrin itu sekretnya dibentuk dengan cara penghancuran dari sel-sel kelenjar yang kemudian dilepaskan keluar sebagai sekret ya. Hal ini kita temukan pada kelenjar sebasea. Di situ sebagian sel-selnya hancur, kemudian dilepaskan keluar sebagai sekret. Ada kelenjar tarsal pada mata ya, sama di sebagian selnya yang dikeluarkan. Kelenjar apokrin ini sebagian dari sitoplasma di bagian apikal sel itu yang dilepaskan sebagai sekret ya. Beda dengan holokrin. Misalnya pada kelenjar mame, kelenjar circum analis dan kelenjar axillaris, jadi sebagian dari sitoplasma di bagian apikal sel, di bagian atas sel, itu dikeluarkan sebagai sekret. Kelenjar merokrin, di sini kelenjarnya utuh. Jadi struktur kelenjarnya itu utuh, tidak ada yang hilang dari sitoplasmanya. Jadi sekretnya dikeluarkan sebagai cairan ya, misalnya pada kelenjar keringat, kelenjar liur dan pankreas. Di situ sekresinya tidak merusak struktur dari kelenjar. Terus kelenjar bisa dibagi atas berdasarkan sel yang menyusunnya. Ada yang hanya disusun oleh satu sel, misalnya pada sel goblet. Di sini ini terdapat pada usus ya, hanya satu sel. Sekretnya dibentuk oleh sel itu, kemudian dikeluarkan ke permukaan. Ini kelenjar uniselular,
Contohnya adalah pada sel goblet di dalam usus. Kelenjar multiselular ini bentuk kelenjar yang umum, ya, dibentuk oleh banyak sel. Ya, ini yang paling banyak jenis kelenjar. Terus berdasarkan apakah saluran keluarnya bercabang atau tidak, maka kita bisa bagi lagi atas dua macam, ya. Yang saluran keluarnya tidak bercabang, ya, itu kita sebut dengan kelenjar simplex. Saluran keluarnya ini bisa lurus atau belok-belok, tapi tidak bercabang. Maka ini adalah kelenjar simplex. Kelenjar kompleks adalah saluran kelenjar yang saluran keluarnya bercabang-cabang, ya, banyak cabang, ya. Ini disebut kelenjar kompleks. Terus nah ini ada kelenjar yang di bagian atas percabangnya, kemudian ada yang lurus saja, simple, simplex, kemudian bentuk dari kelenjar itu atau pars terminalis dari kelenjar itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk asinus, ada yang berbentuk tubuloasiner, ada yang membentuk asiner kompleks, ya. Jadi kalau tadi dibagi menurut saluran keluar, maka ini adalah pada pars terminalis. Jadi bagian yang mensekresi dari kelenjar itu. Bentuknya macam-macam. Terus ya ini yang tadi saya sebutkan, ya. Berdasarkan pars terminalisnya, ada yang bentuknya lurus seperti tabung, maka disebut dengan kelenjar tubulosa. Ada yang berbentuk alveolaris, asinosa atau asiner, pars terminalis seperti labusium. Kemudian tubulo alveolaris, tubulo asinosa itu gabungan antara bentuk pars terminalis. Oke, terus ini gambarnya, ya. Ada yang tubular, ada yang asiner, atau tubulo alveolar, atau tubulo asinosa. Terus sekarang kelenjar itu bisa juga kita bagi atas sifat sekretnya. Ada kelenjar serosa, sekretnya encer, seperti air, ya. Misalnya kelenjar parotis itu adalah kelenjar serosa. Kelenjar mukosa, sekretnya kental, ya, seperti pada saluran-saluran pencernaan. Kelenjar campur, ada dua macam. Terus next, kelenjar campur itu ada yang campuran antara serosa dan mukosa. Ada kalau yang dominan antara campuran itu
sekretnya encer, itu kita sebut dengan mukoserosa. Kalau yang dominan adalah yang mukosanya, maka kita sebut dengan seromukosa. Terus, next. Oh, ini macam-macam kelenjarnya ya. Biasanya ada gambar yang lebih baik. Ini pembagian duktusnya, ya. Ductus intercalaris itu adalah saluran yang menghubungkan antara pars terminalis dari kelenjar jadi bagian yang pars terminalis bagian yang sekresi dan saluran keluar. Biasanya ada saluran pendek, itu disebut dengan ductus intercalaris. Kalau ductus intercalaris ini biasanya dilapisi oleh epitel gepeng. Ya, kita bisa lihat epitelnya gepeng, maka itu adalah ductus intercalaris. Kalau ductus intralobularis itu terletak di dalam lobulus. Ya. Biasanya dindingnya sudah dilapisi oleh epithelial lapis kuboid, ya. Lebih tebal dia. Ductus intralobularis ini keluar dari lobulus, kemudian menuju ke ductus interlobularis, ya. Terdapat di antara dua lobulus. Kemudian biasanya ductus interlobularis ini sudah dilapisi oleh epitel yang lebih tinggi, yaitu epitel cylindris. Selanjutnya, ductus interlobularis akan menjadi saluran yang lebih besar, ya, terletak di dalam lobus kelenjar dan dilapisi oleh epitel berlapis silindris, ya. Itu adalah ductus dia mengeluarkan sekret dari lobus kelenjar. Ini adalah ductus lobaris, ductus lobaris. Kemudian ductus lobaris ini mengalir terus, maka isinya keluar yang epitelnya berubah, tadinya dari selapis, epitel selapis, ya, selapis silindris. Di sini sudah merupakan epitel berlapis yang dilapisi oleh epitel berlapis gepeng, dan dia berakhir pada lubang yang ada pada permukaan tubuh, pada kulit misalnya. Oke. Next. Ini ya skemanya ya. Dari asinus, dari sel-sel sekretorik, kemudian ductus yang paling kecil, sampai ke ductus yang paling besar. Ductus yang paling besar itu
sudah dilapisi oleh epitel berlapis. Oke. Terus, ya ini gambarnya kurang begitu jelas. Anda bisa lihat di atlas ya. Oke. Oh, sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan dengan jaringan ikat. Atau ada juga yang menyebut jaringan penyambung, connective tissue. Ya. Paling awal ada jaringan yang disebut jaringan mesenchyme. Jaringan mesenchyme itu adalah jaringan awal yang sel-selnya bisa berkembang membentuk sel-sel lain di dalam badan. Bentuk selnya seperti bintang dan membentuk jala-jala, ya, jaringan. Kemudian ada substansi intersel yang disebut juga matriks interselularnya tidak berbentuk ya atau amorf. Terus ada serat yang sedikit tersebar di sana sini. Ini adalah gambaran dari jaringan mesenchyme. Terus sel-sel mesenchyme ini mempunyai kemampuan untuk berkembang secara multipoten. Ya. Dia bisa berubah menjadi sel-sel lain, bisa itu dipakai untuk mengganti jaringan yang rusak karena cedera, ya. Di sini selain sel juga terdapat substansi interselular atau kita sebut juga matrik ekstraselular. Di sini pada jenis ini tidak berbentuk sempurna, ya, amorf. Ya. Kemudian yang berbentuk itu kita sebut dengan jaringan fibrosa. Terus ini penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan substansi interselular amorf itu nggak jelas bentuknya, ya, seperti agar biasanya banyak mengandung glikosaminoglikan dan glikoprotein. Yang paling banyak terdapat adalah glikosaminoglikan yang berbentuk hyaluronat.
itu terutama terdapat pada cairan sendi atau cairan sinovia, pada tali pusat, kemudian pada vitreous mata. Oke, ya ini dia mudah berikatan dengan air dan penting untuk pertukaran bahan antara sel dan jaringan dan plasma darah. Kemudian ada glikosaminoglikans yang bersulfat, itu bentuknya yang paling banyak adalah chondroitin sulfat. Chondroitin sulfat ini banyak terdapat pada tulang rawan, tulang, dan pembuluh darah. Proteoglikan adalah dermatan sulfat yang terdapat pada kulit, tendon, dan valvula jantung. Keratan sulfat 1 itu terdapat hanya pada kornea. Keratan sulfat 2 itu berkaitan dengan chondroitin sulfat. Kemudian ada heparan sulfat yang salah satu bentuknya itu adalah pada lamina basalis. Terus substansi intersel fibrosa atau matriks ekstraselular yang berbentuk fibrosa itu berupa protein majemuk yang dibentuk oleh rantai asam amino yang panjang ya. Jadi dia akan tetap bertahan dalam bentuk serat pada lingkungan cairan internal badan, cairan di dalam badan. Baik, terus ini ada serat kolagen. Kolagen itu protein, ya, protein yang disebut protein kolagen. Ini banyak sekali di dalam tubuh, terdapat pada semua jenis jaringan ikat, ya, pada semua jenis jaringan ikat itu terdapat kolagen. Kolagen ini alot, ya, misalnya pada tendo dalam keadaan segar kelihatan putih, karena itu serat kolagen ini disebut juga serat putih. Oke. Ya, ini sifat fisiknya. Next. Ada beberapa serat kolagen yang tergabung jadi fibril, ya. Terus ada tipe-tipe serat kolagen. Ada 12 jenis kolagen itu. Ada tipe 1, tipe 2, terus tipe 3, terus kolagen tipe 4 ini terdapat pada sel-sel epitel
dan endotel ya. Tipe 5, tipe 6, ada tipe 7, ada 12 tipe. Terus tipe 9 pada tulang rawan, tipe 10 itu nanti muncul pada pembentukan tulang ya, endokondral. Terus tipe 11 belum diketahui fungsinya. Tipe 12 belum banyak diketahui ya, tipe 12 ini. Terus nah, kalau tadi sudah bicara mengenai serat kolagen, ada satu lagi serat retikulin. Serat retikulin ini sangat halus, tersusunnya seperti jala, ya. Terdapat di hampir semua tempat ya, di pembuluh darah, serat otot, serat saraf, juga pada membrana basalis. Terus serat retikulin ini berbeda dengan yang lain, dengan pewarna khusus, yaitu pewarnaan perak. Maka serat retikulin bisa diwarnai dengan cara ini dan dia akan memberikan bentuk seperti garis hitam tipis untuk membedakan dengan serat kolagen. Gitu. Kolagen berwarna kuning atau coklat. Terus ada serat elastin pada jaringan ikat atau fibrosa. Kalau dengan mikroskop kita bisa melihat bahwa serat elastin itu tampaknya homogen, tidak fibrilar, jadi tidak bengkok-bengkok, tidak bergelombang gitu ya. Ya, dia terdapat hampir di semua tempat ya. Terus kalau diregangkan terus dilepas, dia akan kembali seperti semula. Oke, terus ini bentuk-bentuk dari serat kolagen, serat elastin, serat retikulin, dan sebagainya. Terus ya, elastin itu berisi asam amino yang disebut desmosin dan isodesmosin. Hal ini yang membedakan dengan serat kolagen. Pada serat kolagen tidak ada ini desmosin. Oke, terus
eee, ada pembagian jaringan ikat yang lain, ada jaringan ikat longgar, ya, itu berupa anyaman yang longgar, ada jaringan ikat padat, padat sekali, kita bisa lihat misalnya, tendon ya, ada jaringan ikat padat. Terus sel pada jaringan ikat itu umumnya yang terbanyak adalah fibroblast. Fibroblast ini bisa bergerak, bisa mens me fibroblast ini tidak bergerak, terus bisa melakukan sekresi, ya. Dia mempertahankan komponen sel dan, mmm, ruang intersel di sekitarnya. Kemudian sel adiposa itu adalah sel lemak, ya. Kemudian ada sel bebas. Sel bebas ini misalnya sel-selnya juga terdapat di dalam jaringan ikat, eosinofil, sel-sel darah ya, monosit, limfosit, makrofag, sel plasma. Nah, itu termasuk ke dalam sel-sel jaringan ikat. Terus sel ini biasanya berhubungan dengan, eee, imunologi. Jadi dia mempunyai, ikut serta dalam pertahanan tubuh, ya. Biasanya kalau keadaan normal dia tidak banyak ditemukan. Tapi kalau ada, infeksi bakteri tertentu, dia, eee, bisa dibentuk, direkrut dalam jumlah yang sangat banyak ya, yang untuk menanggulangi invasi bakteri itu. Terus sel mesenkim itu, eee, ada sel jaringan embrional ya, sel ini bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel lain ya, eee, jadi dia merupakan sel yang multipotent atau pluripotent ya. Jadi bisa berubah menjadi sel lain. Apa yang dibutuhkan pada saat itu? Apakah sel otot, apakah sel darah, dan sebagainya. Oke, terus ini potensi perubahan dari sel-sel mesenkim menjadi sel-sel lain di dalam tubuh. Terus jadi kalau ada kerusakan pada satu bagian tubuh, maka sel-sel mesenkim ini akan, eee, berkembang dan berubah, membentuk jaringan ikat, membentuk tulang,
pembentuk tulang rawan dan sebagainya. Oke, terus sekarang mengenai fibroblast, ini sel juga yang paling banyak di dalam badan. Eh, eh, biasanya dia selalu tersebar mengikuti serat kolagen ya. Kalau terjadi cedera, maka fibroblast ini yang berproliferasi lebih cepat, lebih aktif. Dia bisa mensintesa komponen matriks ya. Pada luka dia membantu penyembuhan luka. Dia juga bisa menjadi fibrosit. Ya. Oke, terus sel adiposa adalah sel lemak ya, yang dikhususkan untuk penimbunan lipid. Jadi dia menyimpan lipid itu di dalam sitoplasmanya. Oke, terus makrofag atau histiosit sel ini berasal dari sumsum tulang ya. Tadinya di dalam darah bentuknya seperti monosit dan kalau masuk ke jaringan dia menjadi makrofag atau histiosit. Makrofag ini bisa memperbaiki jaringan yang rusak ya. Dia memakan jaringan-jaringan yang mati, kemudian dia bisa mengaktifkan sel-sel lain seperti limfosit dan sebagainya ya. Kalau ada infeksi bakteri maka dia akan bisa memakan bakteri tersebut. Oke, terus sel plasma. Sel plasma ini merupakan lanjutan dari limfosit B. Dia berasal dari sumsum tulang, kemudian akan dikeluarkan melalui aliran darah, dan dia akan menempati organ-organ limfoid di seluruh tubuh ya. Misalnya di limfonodus, di situ dia menunggu ya. Kalau diaktifkan oleh limfosit T, dia akan menjadi limfosit B yang aktif, kemudian dia masuk ke dalam limfonodulus. Nah, di situ dia berkembang terus, bermetamorfosa menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang bisa mengeluarkan antibodi. Terus sel mas, sel ini berfungsi pada waktu terjadi alergi, reaksi alergi. Ya.
Di dalam sel ini banyak terdapat kandungan-kandungan seperti histamin dan lain-lain, ya, yang kalau itu dia itu terdapat di dalam granula yang di dalam sel, Mas. Kalau itu dilepaskan, maka akan terjadi reaksi seperti gatal-gatal, bengkak, kayak biduran gitu ya. Paling jelas terlihat pada waktu alergi, reaksi alergi. Terus kalau pada manusia itu paling banyak mengandung histamin, ya, dan vasokonstriktor lain. Ada juga pada spesies lain yang bukan manusia, dia mengandung serotonin dan semacam vasokonstriktor. Terus ini jenis-jenis jaringan ikat sejati, ya. Ada jaringan mesenkim, ada jaringan ikat mukosa, terus ada jaringan ikat areolar atau ikat longgar, terus jaringan lemak juga termasuk jaringan ikat sejati, jaringan penyambung retikular, terus jaringan penyambung padat kolagen, jaringan penyambung padat elastin. Ya, ini macam-macam jaringan ikat. Nah, jaringan penyambung padat yang berfungsi sebetulnya sel fibroblas, ya. Fibroblasnya yang bisa membentuk jaringan ikat itu sesuai dengan kebutuhan. Terus ya, terus oke, selesai kita ya. Saya anjurkan Anda membaca juga buku-buku histologi, ya, terdapat di perpustakaan, itu banyak ya, yang bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris bukan lagi suatu hambatan, ya. Anda baca di situ ada pembagian yang lebih rinci, ya, ada penjelasan yang lebih rinci sehingga bisa membantu Anda nanti. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama.